Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafika Sariwai Malaka dengan NIM P071723233032. Di sini saya akan membuat video tentang teknik pewarnaan jamur yang ada pada laboratorium mikologi klinik. Selamat menyaksikan. Baik, pewarnaan jamur yang ada pada laboratorium mikologi klinik. Yang pertama ada LPCB atau Lactophenol Cotton Blue. Pewarnaan ini digunakan untuk mengamati morfologi jamur. Lactophenol berfungsi sebagai medium yang mengawetkan dan memperjelas struktur jamur. Sedangkan Cotton Blue memberikan warna biru yang kontras. Hasil dari pemeriksaan ini yaitu hifa dan spora jamur berwarna biru. Kelebihan dari pewarnaan ini yaitu kontras lebih baik dibanding KOH, struktur jamur lebih jelas, dan kekurangan dari pewarnaan ini yaitu tidak dapat digunakan untuk pewarnaan jaringan. Yang kedua yaitu PAS atau Periodic Acid Skiff. Pewarnaan ini atau metode ini digunakan untuk mendeteksi polisakarida dalam dinding sel jamur. PAS memberikan warna merah muda yang khas pada struktur jamur. Yang ketiga yaitu hematoxylin and eosin atau HE. Pewarnaan ini sering digunakan dalam histopatologi untuk melihat jaringan yang terinfeksi jamur. Hematoxylin memberikan warna biru pada inti sel, sedangkan eosin memberikan warna merah muda pada sitoplasma. Yang keempat yaitu GMS atau Grocots Methenamine Silver. Pewarnaan ini digunakan untuk mendeteksi jamur terutama dalam jaringan. GMS memberikan warna hitam pada dinding sel jamur sehingga memudahkan identifikasi. Yang kelima yaitu mucikarmin. Pewarnaan ini digunakan untuk mendeteksi jamur Cryptococcus neoformans atau mucikarmin memberikan warna merah pada kapsul jamur. Yang keenam yaitu India INK preparation. Metode atau pewarnaan ini digunakan untuk mendeteksi kapsul pada jamur Cryptococcus neoformans. India INK memberikan latar belakang gelap yang memungkinkan kapsul terlihat jelas. Yang ketujuh yaitu KOH atau kalium hidroksida. Prinsip dari KOH atau pewarnaan ini yaitu melarutkan jaringan atau debris protein, meninggalkan elemen jamur yang lebih tahan terhadap proses ini. Digunakan untuk mendeteksi dermatofita, candida sp, dan jamur lain dalam spesimen kulit, kuku, atau sputum. Hasil dari pemeriksaan ini yaitu hifa jamur tampak transparan atau sedikit kecoklatan, spora terlihat lebih jelas dibandingkan latar belakang, dan kelebihan dari pewarnaan ini yaitu cepat dan sederhana, tidak memerlukan pewarnaan tambahan, sedangkan kekurangan dari pewarnaan ini yaitu kontras rendah jika tidak dikombinasikan dengan tinta atau pewarna tambahan, tidak spesifik sehingga tidak membedakan jenis jamur secara rinci. Yang kedelapan ada KOH plus DMSO. DMSO, prinsip dari DMSO yaitu mempercepat lisis jaringan sehingga tidak perlu pemanasan. Hasil kelebihan dan kekurangannya sama saja seperti pemeriksaan KOH yang tadi saya jelaskan. Yang ke-9 yaitu Calcofluor White. Prinsip dari pewarnaan ini yaitu berikatan dengan kitin di dinding sel jamur dan bersinar di bawah mikroskop fluoresen. Hasil dari pemeriksaannya ini yaitu jamur tampak bercahaya biru putih. Kelebihan dari pewarnaan ini yaitu sensitivitas tinggi untuk mendeteksi jamur
Dan kekurangan dari pewarnaan ini yaitu memerlukan mikroskop fluoresen. Yang kedua ada pewarnaan histopatologi. Pewarnaan histopatologi digunakan untuk mendeteksi jamur dalam jaringan biopsi atau spesimen yang difiksasi. Yang pertama ada PAS juga, periodic acid skiff. Prinsip dari pewarnaan ini yaitu polisakarida dalam dinding sel jamur dioksidasi oleh asam periodat dan bereaksi dengan reagen skiff menghasilkan warna merah. Prosedur dari pewarnaan ini yang pertama yaitu fiksasi jaringan dengan formalin, 2 deparafinisasi dan hidrasi jaringan, 3 perlakuan dengan asam periodat, 4 aplikasi reagen skiff, 5 dekolorasi dan counter stain, 6 amati di bawah mikroskop cahaya. Hasil dari pewarnaan ini yaitu jamur berwarna merah atau merah muda dengan latar belakang biru. Kelebihan dari pewarnaan ini yaitu spesifik untuk jamur, dan kekurangan dari pewarnaan ini yaitu memerlukan proses histologi yang lebih lama. Yang kedua yaitu GMS atau Gomori Methanamine Silver. Prinsipnya yaitu pewarnaan ini mendapatkan perak pada dinding sel jamur menghasilkan warna hitam. Prosedurnya yaitu yang pertama fiksasi dan deparafinisasi jaringan. Yang kedua perlakuan dengan larutan perak. Yang ketiga pewarnaan dengan counter stain. Yang keempat amati di bawah mikroskop. Hasil dari pewarnaan ini yang pertama yaitu jamur berwarna hitam dengan latar belakang hijau, dan kelebihan dari pewarnaan ini yaitu sangat sensitif untuk mendeteksi jamur. Kekurangan dari pewarnaan yaitu proses pewarnaan lebih kompleks. Yang ketiga di sini ada mucikarmin lagi, digunakan khusus untuk mendeteksi kapsul Cryptococcus spp. Hasil dari pewarnaan ini yaitu hasil Cryptococcus berwarna merah. Kelebihan dari pewarnaan ini yaitu spesifik untuk Cryptococcus, sedangkan kekurangan dari pewarnaan ini yaitu tidak berguna untuk jamur lain. Yang ketiga yaitu pewarnaan khusus untuk spesimen klinis. Poin pertamanya itu ada INK juga, INK. Prinsipnya pewarnaan negatif di mana tinta tidak menembus kapsul jamur sehingga kapsul tampak sebagai zona bening di sekitar sel. Prosedurnya yang pertama yaitu campurkan cairan cerebrospinal dengan tinta India INK. Yang kedua letakkan di kaca objek dan tutup dengan kaca penutup. Ketiga amati di bawah mikroskop cahaya, dan hasil dari pewarnaan ini yaitu Cryptococcus spp memiliki kapsul yang tampak sebagai zona bening di sekitar sel. Kelebihan dari pewarnaan yaitu cepat dan sederhana. Kekurangan dari pewarnaan ini yaitu sensitivitas rendah dibanding antigen Cryptococcus. Yang kedua yaitu gram staining, digunakan untuk mendeteksi Candida spp dalam spesimen klinis. Hasil dari pewarnaan ini yaitu kandidat tampak gram positif dengan pseudo HIV. Yang ketiga ada pewarnaan gel Nielsen, digunakan untuk Nocardia spp yang dapat menyerupai jamur. Hasil dari pewarnaan ini yaitu Nocardia tampak merah dengan latar belakang biru.